Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan saya Naila Nadia, Umur berapa? 18 tahun. 18 tahun. Sekarang kesibukannya Mbak Naila apa? Saya sekarang lagi kuliah di UNESA, Kalau boleh tahu itu prodinya apa? prodinya bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling. Kalau boleh tahu Mbak Naila masuk di UNESA ini jalur apa? Saya masuk di UNESA jalur SNBT. SMPT. Kalau dulu sempat daftar SMBT, Sempet, tapi beda jurusan bukan UNESA. tapi di UNESA. Bukan, Di UNER. di UNER. Jurusan apa yang Mbak Naila awalnya inginkan? Dulu saya di bidang IT ya, pengennya yang SNBT. Terus SNBT juga mengambil IT sama yang pokoknya menghitung gitu. Terus apa namanya? Awalnya semuanya saya yang IT dan menghitung, tapi keluarga saya itu ngomong coba yang ada yang pendidikan satu pas pendaftaran SNBT. Terus awalnya kan emang saya nggak pengen jadi guru, terus habis itu akhirnya ya udahlah, apa namanya, dikasih saran saya dibilangin kayak gini, gak apa-apa, apa namanya, itu yang apa ya, bukan guru tapi kamu nggak yang ngajar yang itu intensif gitu loh. Terus habis itu direkomendasiin di BK. Terus ya udahlah, ya udah nggak apa-apa, aku ya udahlah satu yang ada pendidikan biar lebih, kan emang basic keluarga aku banyak yang pendidikan. Terus habis itu di situ saya udah berfirasat kayaknya saya beneran keterima di BK deh, dan emang beneran pas pengumuman itu saya keterima di BK gitu. Berarti Mbak Naila suka nggak sih ke jurusan bimbingan dan konseling ini? Awalnya saya tuh kurang suka karena kayak itu bukan passion saya sih, karena saya kan gak pingin itu awalnya ya, bukan tujuan utama saya. Cuman lama kelamaan ya udahlah, apa, mulai menerima gitu. Terus habis itu mulai kuliah jadi kayak oh bisa lebih menerima kan. Terus apa namanya juga, apa, lingkungannya juga mendukung, jadi lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat menerima gitu. Oh, alasan Mbak Naila dulunya memilih di jurusan IT itu apa? Karena apa ya, saya tuh seneng aja ngotak-atik gitu loh, kayak komputer, laptop. Terus habis itu saya juga seneng hitung, kan IT kadang ada yang menghitung-hitung juga, jadi kan saya emang basicnya di situ, jadi saya senang aja gitu. Terus eh, Mbak Naila ini berarti mengambil jurusan BK ini sekarang sudah menerima karena keterpaksaan atau bagaimana? Ya awalnya kan terpaksa, tapi lama-lama ya saya legowo aja, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, meskipun kayak masih sampai sekarang masih kayak ada terbesit aku masih kurang menerima gitu, tapi ya udah gimana lagi, kan juga masih awal gitu. Berarti Mbak Naila sekarang sudah cukup menerima ya kalau sudah menerima bimbingan dan konseling sebagai prodi yang sekarang Mbak Naila tempuh. Apa yang membuat Mbak Naila sekarang itu nyaman dan senang yang akhirnya membuat Mbak Naila itu menerima di bimbingan dan konseling ini? Saya itu kan kalau di beda tuh teman-temannya tuh enak, banyak yang apa namanya enak gitu. Terus habis itu dia di sana kan juga apa, pembelajarannya juga cukup seru gitu. Terus habis itu dan banyak hal baru yang saya temuin, kayak disuruh bikin ini, apalagi kayak bikin makalah kan, itu kan jadi kayak apa ya, buat besok skripsi juga lebih mudah gitu kan. Jadi banyak hal baru yang bisa saya temuin gitu. Ada nggak hal-hal yang membuat Mbak Naila itu semakin nggak terima gitu kalau masuk bimbingan dan konseling? Ya kadang-kadang kayak, karena saya kan tipe orang kadang itu kayak di depan orang banyak susah untuk berbicara ya, jadi tuh kayak ya aku tuh apa namanya, kadang kan aku kalau pas di sekolah dulu karena matematika aku suka, jadi kan gampang gitu loh apa menjawab gini gini gini. Tapi ketika aku di sini kan karena banyak praktek yang bukan yang tentang ngitung-ngitung, jadi tuh untuk ngomong itu kayak agak susah, yang biasanya cuma jelasin tentang angka tiba-tiba jelasin tentang materi itu kan agak susah. Kadang kayak aku emang salah jurusan apa gimana gitu. Terus apa yang saat ini tuh sangat membuat Mbak Naila itu
senang sekali di bimbingan dan konseling? Saya senangnya itu apa ya, karena meskipun banyak banget tugasnya tapi kayak itu bener-bener ngasah apa skill belajar komputer juga kan, ada yang kayak ada rasa oh aku bisa nih dikit-dikit komputer gara-gara ini gitu. Terus habis itu kayak banyak juga event-event acara webinar yang kayak bener-bener bermanfaat gitu, jadi ya lumayan, dan banyak juga kenalan-kenalan, jadi kayak lebih bikin oh lumayan lah aku seneng gitu. Berarti yang memilih prodi ini adalah secara tidak langsung adalah memilih prodi ini adalah orang tua Mbak Naila ya yang menyuruhnya. Mbak Naila ada nggak sih rasa seperti dendam atau seperti apa kepada orang tuanya Mbak Naila? Sebenarnya bukan dendam tapi kayak enggak, awalnya itu saya dulu tuh sempat pengen psikolog karena saya pengen aja gitu, kayak pengen tahu orang ini gimana gitu kan. Tapi ketika saya pas kemarin daftar, kamu ke BK aja kan, dia juga merepet psikolog, karena kan kamu pengen psikolog, karena keluarga saya menganggap kalau masuk psikolog itu susah gitu ya. Apalagi sekarang peminat psikolog kan semakin tahun semakin banyak ya, jadi kan kayak ya udah BK aja gitu. Jadi kayak saya agak ikhlas dikit sama nggak ikhlas gitu, jadi masih bimbang, tapi lebih banyak yang udah ikhlas. Berarti saat ini Mbak Naila sudah menerima ya kalau Mbak Naila sekarang sudah masuk ke bimbingan dan konseling, di prodi bimbingan dan konseling. Langkah selanjutnya apa yang akan Mbak Naila lakukan setelah masuk di bimbingan dan konseling? Saya pengen kayak lebih banyak menambah relasi kan, terus saya juga pengen kayak menambah skill tuh, saya tuh pengen kayak bisa public speaking yang bagus gitu. Terus saya pengen ikut kayak organisasi, terus pokoknya apa ya, saya pengen lebih mengasah lah skill yang saya yang terpendam gitu, kayak saya pengen tahu potensi saya itu seberapa sih gitu. Berarti sekarang Mbak Naila sudah cukup menerima ya, sudah enjoy, sudah legowo, sekarang tidak ada beban atau masih ada beban di dalam hatinya Mbak Naila, rasa nggak terima seperti itu? Sudah mulai berkurang dikit-dikit gitu. Apa yang Mbak Naila lakukan supaya rasa nggak terima itu hilang dari Mbak Naila? Ya saya selalu mikir kayak aku di sini juga udah takdirnya gitu ya, berarti emang ini tuh udah jalannya aku di sini, kayak mau gimana pun ya harus tetap menerima gitu loh, ya udah dijalanin aja gitu, siapa tahu emang ini yang paling terbaik gitu. Sekarang kan Mbak Naila sudah cukup menerima ya di prodi bimbingan dan konseling ini, dan Mbak Naila sudah cukup legowo dan tidak ada rasa tidak terimanya lagi sekarang ya, sudah sangat enjoy sekarang, dan Mbak Naila juga ingin mengikuti event-event atau organisasi yang ada di prodi bimbingan dan konseling ini. Mungkin Mbak Naila kedepannya bisa mengikuti itu agar Mbak Naila juga berkesibukan, tidak selalu menyendiri atau mengingat-ingat yang dulu-dulu yang katanya dipaksa atau yang tidak serg dengan hatinya ya. Jadi sekarang Mbak Naila bisa melanjutkan passion di prodi bimbingan dan konseling ini agar Mbak Naila bisa menguasai materi-materi yang ada di bimbingan dan konseling ini, dan akhirnya Mbak Naila bisa lebih enjoy lagi, lebih leluasa lagi, dan bisa sukses kedepannya dengan prodi bimbingan dan konseling ini. Apakah Mbak Naila sudah cukup atau ingin melanjutkan konseling lagi? Sudah cukup. Barangkali nanti ada yang ingin diceritakan kembali atau ingin disampaikan kembali, kita dapat bertemu di lain waktu ya Mbak Naila ya. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.